Anak laki-laki itu meminta ibunya untuk masukkan tangannya ke dalam sebuah sling. Tetapi itu justru menurunkan efisiensi tenunannya. Namun, dia tidak merasa putus asa karena jam-jam panjang menenun telah menyebabkan penyakit di tangan ibunya. Sebagai anak yang penuh perhatian, dia terus mencari cara untuk meringankan bebannya. Suatu hari, rantai sepeda terlepas. Seorang pria memasang kembali rantai yang berkarat itu dan dengan lembut mengayuh pedal sepeda. Saat dia melihat roda berputar, muncul sebuah ide di kepalanya. Setelah beberapa hari membangun, dia menciptakan prototipe pertama dari alat tenun. Orang-orang di sekitarnya tertawa dengan ide gila itu. Bahkan orang tuanya menyuruhnya untuk fokus pada urusan orang dewasa, seperti menikah dan memulai keluarga. Mereka percaya bahwa seorang istri bisa membantu ibunya menenun. Pernikahan membawa kebahagiaan manis, dan pria itu pun melupakan alat tenun itu. Namun, suatu hari, tangan istrinya menjadi lemah. Hanya saat itu, dia menyadari bahwa istrinya mungkin bisa sakit seperti ibunya. Jadi, pria itu kembali bekerja pada alat tenun itu. Kali ini, dia memiliki seseorang di sisinya untuk mendukungnya. Setelah beberapa bulan, versi kasar dari alat tenun itu pun selesai. Dia dengan bangga mengundang keluarganya untuk menyaksikan momen besar itu. Namun tiba-tiba motor mesin itu meledak. Dia telah meminjam uang dengan bunga tinggi untuk membeli motor itu. Dia berharap alat tenun itu bisa membantunya membayar hutang. Sekarang, pemberi pinjaman mengancam akan mengambil rumah mereka. Ayahnya memandang rendah dirinya dan bahkan ibunya yang penuh kasih merasa kecewa. Malam itu, pria itu berjalan ke tepi sungai, hampir kehilangan keberanian untuk melanjutkan. Tetapi keesokan paginya, saat dia kembali ke rumah, istrinya memberinya uang mas kawinnya untuk membantu membayar hutang. Keesokan harinya, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua pria itu dan pindah ke kota berharap bisa mencari nafkah. Namun, pria itu terlalu jujur. Dia sering dibully dan bahkan mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat di rumah sakit, dia mengetahui bahwa pasien di tempat tidur sebelah sedang belajar untuk ujian lisensi listrik. Dia melihat buku teks dan menyelesaikan soal yang sulit dalam beberapa detik saja. Terkesan, pasien itu mengenalkannya pada seorang kontraktor. Akhirnya, dia menemukan pekerjaan yang stabil. 1 tahun kemudian, pasangan itu kembali ke rumah dengan bayi mereka. Orang tua mereka sangat senang, tetapi pria itu hanya peduli dengan alat tenunnya. Hal ini membuat ayahnya begitu marah sehingga dia membakar mesin itu. Hanya istrinya yang menyuruhnya untuk tidak menyerah. Jadi, pria itu bekerja di siang hari dan mempelajari alat tenun di malam hari. Setelah setahun penuh, dia selesai membangun alat tenun kedua. Tetapi istrinya mengatakan ada yang salah. Gerakan menenun seharusnya berbentuk angka 8, bukan hanya lingkaran sederhana. Pria itu hancur dengan marah. Dia membongkar bagian-bagian alat tenun itu dan menjualnya ke tempat rongsokan. Dia merasa putus asa, tetapi suatu hari dia melihat benang gulungannya di tangan istrinya dan tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Dia bergegas ke tempat rongsokan dan membeli kembali semua bagian itu. Dengan hati-hati, dia membangun kembali dan menyesuaikan alat tenun itu. Bahkan para tetangga yang dulunya tertawa dan datang untuk menonton, dia menekan saklar dengan penuh percaya diri. Tidak ada yang terjadi. Untungnya, itu hanya kabel lama. Dia segera memperbaikinya. Ketika alat tenun itu berjalan lancar, era tenun tangan di India akhirnya mencapai akhir ending yang bahagia. Yeay!